Halo semuanya, ayo ikutin kita explore bareng ke Keraton Kasunanan Surakarta dan juga Pura Mangkunegaran. Nah, yang pertama kita akan pergi ke Keraton Kasunanan Surakarta. Halo, sekarang kita sedang berada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di Surakarta. Saat ini kami sedang berada di bangunan bertingkat, yaitu Menara Sanggobuwono. Mitosnya, tempat ini adalah tempat bertemu Ratu Laut Selatan dengan Raja. Menara ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III pada tahun 1782. Menara setinggi 30 meter ini digunakan sebagai tempat mata-mata untuk penjajahan Belanda. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini didirikan oleh Pakubuwono II pada tahun 1743 sampai 1744. Keraton Kasunanan Surakarta ini dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Mataram Islam. Namun, dulunya terjadi konflik internal di Mataram Islam, sehingga ibu kota Mataram Islam dipindahkan ke Kartasura. Selain itu, adanya campur tangan VOC yang membuat terbentuknya perjanjian Giyanti yang memecah belah wilayah antara Kesultanan Yogyakarta dan juga Kasunanan Surakarta. Selanjutnya, terjadi konflik kembali yang terbentuk perjanjian Salatiga yang memecah Keraton Kasultanan Surakarta dengan Mangkunegaran. Nah, yang kedua, kita akan mengunjungi Pura Mangkunegaran. Halo teman-teman semua, jadi sekarang kita udah sampai di Pura Mangkunegaran. Jadi sekarang kita mau beli tiketnya di sebelah sini. Pura Mangkunegaran dibuka setiap hari dan tutup setiap tanggal merah dan hari libur nasional. Harga tiket masuknya untuk wisatawan lokal sebesar Rp30.000, sedangkan untuk wisatawan asing sebesar Rp50.000. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat memasuki pura. Yang pertama, harus memakai pakaian yang sopan dan memakai bawahan panjang. Apabila memakai celana pendek, di sini juga disediakan jarik atau kain batik. Setelah membeli tiket, kita akan dipersilakan masuk dan akan ada pemandu yang akan mengajak kita berkeliling. Halo teman-teman semuanya, jadi kita udah sampai di Pura Mangkunegaran. Ini adalah kolam yang indah dengan hiasan patung emas. Pura Mangkunegaran dibangun setelah perjanjian Salatiga yang didirikan oleh Raden Mas Said yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Mangkunegaran merupakan kadipaten yang posisinya di bawah Kesunanan Surakarta. Selanjutnya kita menuju Pendopo Ageng. Pendopo Ageng merupakan salah satu 3 bagian inti Pura Mangkunegaran. Sebelum memasuki Pendopo Ageng, kita disuruh melepas alas kaki. Terdapat 4 patung singa emas yang berdiri di depan Pendopo Ageng. Di sini dijelaskan oleh pemandu tentang sejarah, mitos, fakta unik yang ada di Pura Mangkunegaran dan Pendopo Ageng. Dan mitos dari Pura katanya kalau kita bisa memeluk yang ini sampai tangan ketemu tangan itu tandanya sukses. Kita coba ya. Setelah kami mencoba, kami mendapatkan sebuah makna bahwa kesuksesan itu bisa didapat dengan kemampuan, usaha, serta doa. Pendopo Ageng ini berukuran 3.500 meter persegi. Pendopo Ageng ini dibangun pada masa Mangkunegaran II pada tahun 1815. Pendopo Ageng ini merupakan pendopo terbesar di Indonesia. Pendopo ini memiliki 4 tiang utama yang berada di tengah, melambangkan unsur-unsur kehidupan manusia yaitu tanah, air, api, dan udara. Keempat tiang ini terbuat dari kayu jati yang diambil dari hutan Donoyo Wonogiri. Pada langit-langitnya, pendopo terbentang batik Kumodowati. Kain batik ini terbagi menjadi 8 kotak yang bagian tengahnya memiliki warna dan arti yang berbeda.
Halo semuanya. Nah, di sini di atas ada tulisan Bumudowati. Dan juga ada motif modang yang artinya lidah api, yang memiliki makna bahwa manusia memiliki semangat yang berapi-api. Dan di luar kotak ini itu ada 12 zodiak. Di pendopo ini terlihat 3 gamelan-gamelan pustaka, antara lain gamelan Kiai Seton, gamelan Kiai Kanjeng Mesem, dan gamelan Kiai Liporsa yang masing-masing hanya dimainkan pada waktu tertentu saja. Bagian dalam nampak banyak lampu-lampu besar buatan Eropa yang bergelantungan menghiasi langit-langit pendopo. Ada patung singa. Nah, patung singa ini adalah patung singa yang indah dan berwarna singa yang jantan. Filosofinya adalah anaknya yang singa jantan ini melindungi ibunya yang Selanjutnya menuju ke Dalam Ageng. Dalam Ageng berfungsi sebagai tempat inti kerajaan. Sekarang berfungsi sebagai museum yang memamerkan berbagai peninggalan raja, seni, perhiasan, pertahanan atau tempat persembahyaan dari Sri. Namun di dalam bangunan Dalam Ageng ini tidak boleh didokumentasikan karena merupakan tempat sakral inti kerajaan. Di bagian luar terdapat foto raja-raja. Ini adalah foto Raja Mangkunegaran ke-7. Dan yang di sebelahnya ada Raja Mangkunegaran ke-8. Dan ini adalah Raja Mangkunegaran 9 di masa tuanya. Dan ini adalah Raja Mangkunegaran ke-10 atau yang dikenal dengan Gusti Bre. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Sedoso Setunggal. Setelah kami berkeliling di Pendopo Ageng dan Dalam Ageng, kami menuju ke Kaputren. Sebelum menuju ke Kaputren, kami menemukan sebuah pembangkit listrik tenaga air yang dulunya digunakan sebagai penerangan di Pura Mangkunegaran ini. Bangunan Kaputren ini terletak di belakang Dalam Ageng. Kaputren sendiri merupakan tempat kediaman keluarga Mangkunegaran. Kaputren ini dahulu sebagai tempat tinggal para putri-putri Raja Mangkunegaran. Di dalam sini terdapat banyak sekali foto-foto keluarga anggota Mangkunegaran. Selain itu, di dalamnya terdapat taman dan patung-patung klasik bergaya Eropa dan kolam air mancur. Di belakang kolam air mancur terdapat bangunan yang disebut dengan Pracimayasa. Nah, sebelum kami menuju ke Pracimayasa, kami berfoto-foto terlebih dahulu. Pracimayasa merupakan ruang keluarga berbentuk segi 8 yang digunakan untuk rapat yang menghadap ke taman terbuka. Di dalamnya terdapat perabotan dari Eropa seperti kaca-kaca berbingkai emas terpasang berjajar di dinding. Selain itu juga terdapat lukisan dan juga peninggalan-peninggalan keluarga Mangkunegaran. Dan tempat yang terakhir akan kita kunjungi yaitu tempat oleh-oleh. Halo, di sini sudah saya terakhir di Pura Mangkunegaran, yaitu adalah tempat oleh-oleh bisa dibilang Nah, selain itu kami juga mengunjungi Pasar Triwindu, letaknya tak jauh dari Pura Mangkunegaran. Pasar Triwindu ini dibangun untuk merayakan kenaikan tahta Adipati Sri Mangkunegaran ke-7. Pasar Triwindu ini menawarkan berbagai koleksi barang antik, salah satunya kebaya jadul. Selain menyimpan nilai sejarah, tetapi juga menawarkan pilihan gaya yang unik. Sebenarnya selain dapat berkeliling dan bersuah foto, terdapat nilai penting yang perlu kita resapi, yaitu nilai sejarah yang harus kita selamatkan dari berbagai guncangan kemajuan. Bukan hanya kita mempelajari sejarah, namun kita cerdas dalam menjaga bumi pertiwi agar tetap lestari. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Sekian video jalan-jalan dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye. Ini udah mulai. Halo semuanya. Satu, dua, tiga. Mau ngomong apa? Action. Cara ini. Dua.